Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan manusia, memberikan kebaikan-kebaikan pada manusia. Tak henti-hentinya kita setiap hari menerima seluruh karunia daripada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan karunia yang Allah berikan itu adalah bagian daripada keberkahan yang kita terima, dan kita berharap bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah bagian daripada kenikmatan yang disegerakan di dunia sebelum kenikmatan di akhirat yang insya Allah akan kita terima. Amin. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita, semoga kerinduan kita, semoga taatnya kita kepada setiap sunnah-sunnah beliau kelak nanti akan menjadi kebanggaan beliau di akhirat ketika nanti berjumpa dengan beliau di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mengaku-aku sebagai umatnya beliau, tapi mudah-mudahan beliau juga mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, hingga kita layak untuk berbaris di belakang barisannya, berada di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menuju kepada surga, dituntun oleh beliau, ditempatkan bersama-sama dengan beliau dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi kenikmatan setelah itu. Yang terakhir kita memohon kepada Allah semoga kita dimasukkan dalam surga itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita terima, yang paling besar adalah nikmat keimanan, Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa nikmat keimanan percuma kita hidup di dunia. Karena sebenarnya orang-orang yang tidak punya keimanan itu tidak ada bedanya dengan mayit. Kenapa? Hanya orang-orang yang beriman yang terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Hanya orang-orang yang beriman yang terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itulah kita tahu kenapa Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena tanpa ketuhanan kan tidak ada peradaban, tidak ada keadilan, tidak ada peradaban, tidak ada persatuan, tidak ada musyawarah dan seterusnya. Maka keimanan adalah bagian yang paling penting yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan itu semuanya bisa dimungkinkan, semuanya bisa ada. Maka pemberian terbesar daripada Allah kepada kita sesungguhnya adalah keimanan itu sendiri. Bayangkan ibu dan bapak sekalian, andaikan keimanan itu tidak ada, kita nggak ada bedanya dengan mayit. Kenapa? Mayit tidak terdorong untuk ibadah. Mayit tidak terdorong untuk mengumpulkan pahala. Mayit tidak bisa berpahala. Orang nggak beriman juga nggak bisa berpahala. Semua perbuatan-perbuatannya di dunia yang baik-baik tidak dihitung. Tapi orang-orang yang tidak beriman bahkan lebih parah daripada mayit. Kenapa? Karena sudahlah perbuatan baiknya tidak bisa dia lakukan, dia tetap melakukan perbuatan buruk. Ini orang-orang yang nggak beriman. Lihat mayit itu nggak bisa sholat, tapi nggak bisa maksiat. Sedangkan orang yang tidak beriman, mereka malas sholat, nggak mau sholat, tapi demen maksiat. Maka mereka lebih buruk daripada mayit itu sendiri. Kita beruntung kita punya keimanan, karena keimanan inilah sesuatu yang paling berharga. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berpikir bahwa ada yang berharga lebih daripada keimanan. Harta, dunia, jabatan dan seterusnya. Padahal kalau andaikan ada yang jual keimanan dan ibu-ibu bisa ngasih tahu saya berapa harganya di all shop yang mana misalnya, atau misalnya di toko yang mana, harganya berapa saja akan saya tebus untuk bapak saya. Tapi kan gak ada yang jual keimanan. Andaikan keimanan itu dijual, saya punya apapun insya Allah saya bakal tebus supaya bapak saya bisa beriman. Tapi cara kerja keimanan kan tidak dengan cara seperti itu. Andaikan keimanan itu bisa dibeli, maka saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini pasti punya orang-orang yang mau dikasih hidayah, kan gitu kan ya.
Pasti punya orang yang kita cintai, yang kita mau mereka mendapatkan hidayah sama seperti kita. Apakah itu anaknya, apakah itu adalah saudaranya, apakah itu adalah bapak ibunya. Kita pengen agar mereka bisa mendapatkan kenikmatan ketika beribadah seperti yang kita punya. Tapi cara kerja logika tidak seperti itu. Contoh misalnya, andaikan hidayah itu logika, sama kayak logika manusia, maka seharusnya Abu Thalib masuk Islam, betul nggak? Karena yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Thalib. Coba bayangkan, kita itu umatnya Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Jangankan ketemu sama Rasulullah, kita lihat aja belum pernah. Kalau lihat dan ketemu belum pernah, apalagi bantuin dakwanya Rasulullah, belum pernah. Sekarang aja kita mengatakan bahwa kita adalah muslim dan taat pada sunnah Rasulullah. Tapi belum tentu ketika Rasulullah dulu dihina di depan mata kita, kita mau belain Rasulullah. Belum tentu. Baru kita omong doang. Tapi Abu Thalib ini sudah menunjukkan, sudah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah masih kecil, dia yang merawat Rasulullah setelah menggantikan bapaknya Abdul Muthalib yang merawat Rasulullah. Merawat Rasulullah, mencukupi Rasulullah, dan ketika sudah gede Rasulullah jadi Rasul dan Nabi, maka kemudian Abu Thalib melindungi dakwah Rasulullah. Ada yang ingin membunuh Rasulullah, Abu Thalib di depan. Kalau andaikan kamu mau mencederai Muhammad, maka hadapi dulu saya, dan tidak hanya saya, hadapi seluruh Bani Abdul Muthalib. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kami. Abu Thalib melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan badannya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Thalib mau sekarat, mau wafat, lagi sekarat, dan kita tahu Rasulullah itu seumur hidupnya menginginkan agar Abu Thalib masuk Islam. Anda bisa bayangkan, Anda menginginkan seseorang yang sudah Anda anggap sebagai ayah Anda sendiri, karena memang Anda tidak punya ayah pada awalnya, anak yatim. Kemudian ketika sekarat, Rasulullah langsung tergopoh-gopoh mendatangi Abu Thalib. Kenapa? Dalam kepala Rasulullah kita sudah bisa duga. Kenapa? Ini terakhir kalinya kesempatan untuk bisa menghantarkan hidayah pada Abu Thalib. Sampai di sana Rasulullah langsung kemudian berkata pada Abu Thalib, Abu Thalib, ucapkan 2 kalimat syahadat. Wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Di sekeliling Abu Thalib ada banyak orang-orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar kafir Quraisy di situ. Yang jawab bukan Abu Thalib, yang jawab justru pembesar-pembesar Quraisy. Jangan dengarkan Muhammad. Kalau kamu dengarkan Muhammad, kamu masuk dalam agama Muhammad, kamu bukan bagian daripada kami lagi. Diucapkan Rasul untuk kedua kalinya, wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat pamanku, ucapkan sekarang juga. Kalau engkau mengucapkan, maka walaupun engkau belum punya apapun seolah-olah begitu, maka saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Kata Rasulullah, ayo pamanku ucapkan sekarang, selama masih ada nafasnya. Kemudian pamannya diam, yang ngomong malah orang-orang di sekitar Abu Thalib. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kamu terpisah daripada kami, kamu terpisah daripada kaummu, berarti kamu benci dengan adat istiadat dan tradisi nenek moyangmu. Kalau kamu mengakui agama Muhammad, terputuslah kamu daripada nenek moyangmu. Terus-terusan Rasulullah berkata, wahai pamanku ucapkan 2 kalimat syahadat, wahai pamanku ucapkan 2 kalimat syahadat agar hidayah itu datang, agar saya bisa bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Thalib sampai wafatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kebayang nggak sedihnya Rasul seperti apa? Anda bisa bayangkan orang yang paling Anda cintai selain istri. Rasulullah kan punya 2 orang yang dicintai, Abu Thalib, Khadijah. Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di saat yang sama Khadijah juga di tahun yang sama juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedih banget dengan kepergian 2 orang ini, terutama Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu didampingi oleh Rasulullah pada saat meninggalnya, tapi nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking sedihnya Rasul, turunlah ayat untuk menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa teguran Allah kepada Rasulullah? Innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau cintai. Paham maksudnya? Seolah-olah Allah pengen bilang pada Rasulullah Muhammad, nggak ada yang lebih dicintai di dunia ini daripada kamu. Nggak ada yang lebih dikasihi oleh Allah di dunia ini melebihi daripada kamu. Nggak ada orang yang minta di dunia ini kecuali langsung dikabulkan, kecuali adalah kamu, Muhammad. Tapi walaupun kamu yang minta keimanan kepada Abu Thalib, dalam urusan ini bukan begitu caranya. Dalam urusan ini bukan begitu logikanya. Allah katakan, walakinnallah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah, dia lebih tahu dengan siapa yang layak mendapatkan hidayah.
Dan Allah tutup ayat itu dengan kata-kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa saja yang akan dia tunjuki, siapa saja yang lebih pantas dia tunjuki. Artinya adalah apa? Allah mengatakan kepada kita semua, hidayah itu enggak seperti logika kita. Kalau logika kita, harusnya yang lebih dekat pada Rasulullah, dia yang lebih dekat pada hidayah. Kalau logika kita, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah, dia duluan dapat hidayah. Tapi kejadiannya begitu atau tidak? Enggak.